Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil diskusi kami yang berjudul Isbat dengan beranggotakan Ahmad Febriansah, Ilham Maulana, Rena Demijayanti, dan Yolanda Permata. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi isbat. Sidang isbat secara hafifah, isbat berarti penyungguhan, penetapan, dan penentuan. Adalah sidang penetapan dalil syariah di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Sidang isbat juga bisa dilakukan dengan kedatangan sang penuntut yang meminta haknya atau mencegah terjadinya penolakan terhadap hak tersebut. Yang kedua, macam-macam isbat. Yang A, isbat Ramadan dan isbat Idul Fitri. Metode penentuan awal Ramadan dan hari raya yaitu dengan menggunakan metode hisab ruqyah. Adapun metode hisab yang digunakan adalah metode hisab awal bulan Permis hisab ruqyat. Yang B, isbat nikah, yaitu penetapan pernikahan, perkembangan pemikiran tentang dasar pemerintah pencetakan nikah. Setidaknya ada dua alasan, yaitu dari kias dan masalah. Baiklah, di sini akan dilanjutkan dengan teman saya oleh siapa namanya? Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Febriansah dan ingin menjelaskan poin nomor 3. Isbat Idul Adha. Penetapan Idul Adha yang paling penting adalah sudah terlihatnya hilal. Proses penetapan Idul Adha. Pada penetapan Idul Adha yang paling penting adalah sudah terlihatnya hilal. Melaksanakan 3 tahapan sidang isbat. 1. Untuk sesi pertama berupa pemaparan posisi hilal awal Zulhijjah. 2. Sesi kedua sedang diawali dengan penyampaian laporan data hisab dan hasil Ruqyatul Hilal dengan pemantauan hilal dari 84 titik di seluruh Indonesia. Poin nomor 3, sesi ketiga Menteri Agama mengumumkan hasil sidang isbat secara telekonferensi dan disiarkan langsung oleh media. Pendapat ulama tentang isbat. Isbat nikah menurut pendapat Dr. Haji Abu Talib selaku hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai pertanyaan apa yang pengertian isbat nikah. Beliau menyatakan isbat nikah yaitu menetapkan sahnya pernikahan antara suami dan istri tapi belum ditetapkan oleh sahnya oleh KUA. Dan berikut penjelasannya akan dilakukan oleh Rena Demijayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan isbat Ramadan. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa awal bulan Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode ruqyat atau observasi mengamati hilal atau istikmal. Kedua, sebagian ulama meliputi Ibnu Suraij, Taqiyuddin al-Subki, Mutarrif bin Abdullah, dan Muhammad bin Mutakil menyatakan bahwa awal puasa dapat ditetapkan dengan metode hisab atau perhitungan untuk menentukan posisi hilal. Hikmah isbat. Yang pertama, isbat Ramadan, isbat Idul Adha, isbat Fitri. Sidang isbat sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dari sekian banyak pilihan yang ditawarkan oleh ormas-ormas Islam dengan beragam pendapatnya soal penetapan awal Ramadan dan Syawal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda Permata. Saya akan melanjutkan isbat nikah. Hikmah pertama, isbat dapat menjadi penentu apakah seseorang akan masuk ke surga atau neraka. Yang kedua, akad nikah bagi umat Islam menjadi bagian penting dari kehidupan kita hingga mati nanti. Yang ketiga, pernikahan seharusnya tidak didasarkan pada nafsu ataupun tujuan politik. Yang keempat, rumah tangga ibaratnya sebuah kapal yang kokoh, harus mampu mengurangi kehidupan dengan bekerja keras dan berpegang pada ketentuan agama. Analisis kelompok. Dapat kami analisis bahwasanya isbat merupakan kegiatan penentuan ataupun penetapan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha,
dan isbat nikah dengan persetujuan para majelis ulama dengan kesepakatan bersama dan diyakini bersama-sama seperti ayat yang menjelaskan tentang isbat tercantum. Dan ditegaskan dalam pasal 7 ayat 4 kompilasi hukum Islam tentang isbat nikah menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dan dengan perkawinan. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.